Baik, selamat sore Kak. Perkenalkan, nama saya Alfananda Nasa. Di sini saya ingin mewawancarai Kakak. Apakah Kakak bersedia? Iya, bersedia. Baik, terima kasih Kak. Baik, saya langsung dengan mewawancarai Kakak. Pertanyaan yang pertama, apa yang Kakak ketahui tentang perilaku hidup sehat? Menurut saya, perilaku hidup sehat itu adalah tindakan mengupayakan kebersihan dan kesehatan yang akan menularkannya kepada orang lain. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan yang berikut, bukti apa yang telah Kakak terapkan di dalam setiap kehidupan Kakak untuk perilaku hidup sehat? Bukti yang saya terapkan dalam kehidupan saya yaitu yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua rajin mencuci tangan, yang ketiga membasmi sarang nyamuk. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam Kak. Malam. Perkenalkan saya Kisya Ambesa dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis kelas 1A. Di sini saya ingin meminta kesediaan Kakak untuk diwawancarai mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Apakah Kakak bersedia? Siap. Oke, baik. Kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama di sini saya ingin bertanya apa yang Kakak ketahui tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat menurut saya adalah perilaku yang saya lakukan dengan penuh kesadaran untuk menjaga dan melindungi saya sendiri dan lingkungan sekitar. Oke. Perilaku hidup bersih dan sehat apa saja yang sering Kakak lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah rajin cuci tangan, apalagi sekarang di musim COVID yang semakin meningkat. Jadi lebih harus memperhatikan lagi protokol kesehatan yang ada. Selain itu, Jaga pola makan, tidur yang cukup, dan makan buah yang cukup. ya. Pertanyaan berikut, menurut Kakak seberapa pentingnya seseorang untuk menjaga perilaku hidup yang bersih dan sehat? Menurut saya sangat penting ya, karena hidup sehat dan bersih ini merupakan salah satu jaminan untuk diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir, saya ingin bertanya apa saran Kakak untuk orang lain agar menjalani perilaku hidup yang bersih dan sehat? Saran saya merangkum dari jawaban saya yang sudah saya berikan. Untuk menjaga kehidupan yang bersih dan sehat itu, yang pertama harus rajin olahraga, yang kedua makan yang teratur, cuci tangan juga, dan harus banyak tidur yang cukup, dan yang paling penting adalah kesadaran dan niat dari dalam diri. Baik Kak, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih karena sudah mau diwawancarai. Terima kasih. Selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Perkenalkan, saya Erwin Tohindiranja. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1A. Di sini saya akan mewawancari Bapak tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Apakah Kakak bersedia? Ya. Baik. Yang saya ingin mewawancarai dari Kakak, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat? Oke, baik. Kalau menurut saya PHBS itu sendiri bagaimana kita memperlakukan gaya atau pola hidup sehat di tengah masyarakat. Baik, untuk yang pertanyaan yang kedua Kakak, apa tujuan dari perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS? Oke, baik. Kalau menurut pendapat saya, tujuan dari PHBS itu sendiri supaya kita terhindar dari penyakit, agar hidup kita tetap sehat, kondisi kita tetap aman. Ya, mungkin itu saja. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, sebagai anak kos, tindakan PHBS seperti apa yang Kakak diterapkan untuk mencegah COVID-19? Saya kira tindakan yang saya lakukan atau yang mesti kita lakukan yaitu cuci tangan sebelum makan, harus rajin mandi. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan pola hidup sehat di sisi diri dengan baik supaya kita tetap bersih, terhindar dari segala macam penyakit. Itu saja. Baik Kakak, terima kasih banyak atas partisipasi Kakak. Mungkin hanya itu saja.
saya pamit pulang. Sebelumnya, perkenalkan saya Florentina Lydia Kolo, mahasiswi tingkat 1A Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya berterima kasih karena kakak sudah bersedia untuk diwawancarai. Saya akan mewawancarai kakak tentang pola hidup sehat sebagai anak kos. Bagaimana kakak tetap menjaga pola hidup sehat kakak sebagai anak kos? Sebagai anak kos, saya sendiri harus menjaga pola hidup sehat. Apalagi selama di kos, saya kan hidup berdampingan dengan tetangga kos. Yang pastinya saya harus menjaga pola makan, kebersihan kos. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kak. Terima kasih. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamelini Kurnia. Saya mahasiswa tingkat 1 Prodi Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya ingin meminta waktu kakak untuk saya bertanya-tanya mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Apakah kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kakak tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Menurut pendapat saya, hidup sehat itu merupakan suatu hal yang sangat dinamakan setiap orang. Dalam menerapkan hidup bersih dan sehat berarti kita harus menjauhi segala hal yang dapat membahayakan kesehatan. Dalam menerapkan hidup yang bersih dan sehat itu tentu tidak mudah. Diperlukan kesadaran dari pribadi masing-masing untuk membangun dan mempertahankannya. Kita juga itu harus membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dimanapun dan kapanpun. Itu baik di rumah, di sekolah atau di kampus, dan di tempat-tempat umum. Oke. Pertanyaan yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat seperti apa saja yang kakak sudah lakukan sehari-hari? Jadi beberapa perilaku hidup sehat yang sudah saya jalankan itu minum air putih yang cukup, berolahraga secara rutin, makan makanan yang seimbang untuk menjaga nutrisi tubuh, dan juga tidak membuang sampah sembarangan, istirahat yang rutin, dan juga jangan lupa kita mencuci tangan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya kakak. Salam sehat. Selamat sore kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelum kita mulai melakukan wawancara, boleh kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, saya Tia Loimite, biasa dipanggil Tia. Baik, kakak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, apa yang kakak ketahui tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Menurut saya, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan dari kakak melakukan perilaku hidup bersih dan sehat? Baik, tujuannya adalah untuk mencapai rumah tangga yang sehat. Yang berikut, apa saja contoh dari aktivitas yang termasuk dalam perilaku hidup bersih dan sehat? Perilaku hidup bersih dan sehat itu seperti menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, air yang mengalir tapi menggunakan jamban sehat, memberantas jentik yang ada di rumah sekali seminggu, makan buah dan sayur setiap hari. Baik kakak, pertanyaan yang terakhir, sebagai seorang anak kos, tindakan perilaku hidup bersih dan sehat seperti apa yang diterapkan untuk mencegah kakak tertular penyakit COVID-19? Cara saya agar terhindar atau terpapar dari virus COVID-19 dengan cara jika ingin berpergian atau keluar selalu wajib menggunakan masker. Jika di tempat yang berkelompok atau berkerumunan, wajib jaga jarak, cuci tangan di air yang mengalir, stop kontak fisik dengan benda-benda yang kita tidak tahu apakah itu steril atau tidak,
makan makanan yang mengandung vitamin A dan C, yang sehat dan bergizi, berjemur di pagi hari karena matahari pagi itu sangat sehat untuk metabolisme tubuh, olahraga yang secukupnya, minum air hangat. Terima kasih. Baik kakak, terima kasih. Hai kak, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mayudina Kagesi dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Kupang. Di sini saya ingin meminta waktu kakak untuk diwawancarai tentang pola hidup bersih dan sehat. Apakah kakak bersedia? Siap. Boleh tahu dengan kakak siapa? Baik, nama saya Mayudina Kagesi. Baik, terima kasih kak. Untuk pertanyaan pertama, apa yang kakak ketahui tentang pola hidup bersih dan sehat? Baik kak, yang saya ketahui tentang pola hidup bersih dan sehat yaitu sebuah perilaku kesadaran dari setiap orang yang dilakukan atas kesadarannya masing-masing, sehingga anggota keluarga atau bahkan dirinya sendiri boleh dapat melakukan segala sesuatu dengan keadaan sehat. Baik, kedua, menurut kakak seberapa pentingnya seseorang melakukan pola hidup bersih dan sehat? Baik kak, menurut saya dalam melakukan pola hidup bersih dan sehat itu sangat penting bagi seseorang, karena itu dapat menolong tubuh untuk lebih aktif dalam bergerak, dan juga di samping asupan makanan yang tinggi, pola hidup sehat dapat membantu proses pengobahan kalori. Juga selain pola hidup sehat, olahraga juga merupakan satu pola hidup sehat yang dapat kita lakukan untuk membantu mengembalikan kekuatan tubuh kita, dan juga fisik kita dapat bertambah lebih kuat dan juga lebih sehat. Baik, terima kasih kak. Terima kasih juga. Selamat siang. Selamat siang kak. Perkenalkan, nama saya Polika Cina Nanas. Di sini saya akan mewawancarai Anda sebagai anak kos. Pertanyaannya adalah, apa pandangan hidup Anda tentang perilaku hidup sehat? Jadi pandangan yang perilaku hidup sehat menurut saya yaitu pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media sebagai berbagai informasi. Nah, contohnya salah satu menerapkan prinsip kebersihan yaitu dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Perkenalkan, nama saya Sulastri Merkasidedo. Saya mahasiswa tingkat 1 Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Maksud dan tujuan saya datang ke sini, saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Iya, silahkan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Sama-sama. Pertama-tama, saya meminta kesediaan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, jadi nama saya Budi. Saya adalah seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan di Kota Kupang. Baik, kita langsung mulai saja ya Pak. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Ya, jadi kalau yang saya pahami tentang perilaku hidup bersih dan sehat itu, perilaku hidup bersih dan sehat itu merupakan semua tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh kita secara sadar untuk menerapkan hidup yang bersih dan sehat di lingkungan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Selanjutnya, perilaku hidup bersih dan sehat apa saja yang sering Bapak lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu yang saya sudah lakukan itu adalah kalau di rumah misalnya itu saya mencuci tangan dengan air yang bersih dan juga sabun sebelum makan. Kemudian juga kita berusaha semampu kita untuk mengkonsumsi makanan yang bersih dan yang sehat, kemudian mengkonsumsi buah-buahan,
kemudian kita juga menjaga kebersihan di lingkungan rumah dan juga lingkungan sekitar rumah dengan cara kita membersihkannya setiap hari, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di lingkungan kerja juga kita menerapkan beberapa pola hidup bersih dan sehat, jadi seperti kita tidak mengkonsumsi makanan di sembarang tempat. Jadi kita mengkonsumsi makanannya itu yang dibuat atau dimasak di perusahaan. Kemudian kita tidak merokok di sekitar anak-anak atau di tempat yang tidak seharusnya kita merokok pada tempatnya. Kemudian di saat bekerja itu kita menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan pekerjaan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, selanjutnya menurut Bapak seberapa pentingnya sih seseorang melakukan perilaku hidup bersih dan sehat? Jadi kalau menurut saya itu sangat penting ya. Kenapa saya bilang ini sangat penting? Karena ketika seseorang itu mampu untuk menerapkan perilaku hidup bersih dengan sehat itu, manfaatnya itu bukan hanya bagi dirinya sendiri saja, tetapi dia sudah menjaga kebersihan dan juga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar dia, bisa itu keluarganya, rekan kerjanya, atau tetangganya, atau siapapun itu yang berinteraksi dengan dia. Baik. Pertanyaan terakhir dari saya, saran apa yang dapat Bapak berikan agar seseorang berperilaku hidup bersih dan sehat? Ya, jadi kalau berkaitan dengan saran itu, pastinya saya menyarankan orang-orang siapapun itu untuk membiasakan diri menerapkan perilaku hidup yang sehat. Ya, jadi perilaku hidup yang bersih dan sehat itu bisa dimulai dari diri kita sendiri tentunya. Kita terapkan itu di kita punya rumah tangga, kemudian kita juga dengan semampu kita untuk bisa mempromosikan atau kepada orang lain juga untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan yang sehat. Jadi yang paling sederhana itu saya minta itu yang saya lihat di kehidupan kita sehari-hari itu masih banyak orang yang membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Jadi kita harus mulai dengan hal-hal yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian mencuci tangan, kemudian apalagi sekarang di masa pandemi itu kita harus memakai masker, menjaga jarak, yaitu adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang mungkin saya sarankan. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya ya Pak. Itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Selamat pagi dan salam sehat Pak. Iya, terima kasih juga. Selamat pagi dan sukses selalu. Terima kasih Pak. Pak, maaf mengganggu waktunya. Nama saya Yusufina Agatha Nobolebar, kelas 1A, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya mau mewawancarai Kakak mengenai PHBS. Apakah Kakak bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Pertanyaan yang pertama, apa yang Kakak ketahui tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat? Jadi yang saya ketahui PHBS itu adalah upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri sendiri agar terhindar dari penyakit berbahaya atau penyakit menular. Yang kedua, apa tujuan dari PHBS kalau menurut Kakak? Tujuan dari PHBS menurut saya yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Pertanyaan selanjutnya, apa saja contoh aktivitas yang Kakak lakukan sebagai anak kos untuk menerapkan PHBS? Jadi contoh aktivitas yang saya terapkan di kos untuk perilaku hidup bersih yaitu membersihkan kamar kos setiap hari, membersihkan kamar mandi setiap seminggu sekali,
dan membersihkan perabot seperti kompor, piring dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan yang terakhir, sebagai anak kos, tindakan apa yang biasa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19? Jadi tindakan yang saya lakukan yaitu menggunakan masker, ya, berinteraksi dengan teman, keluarga, kemudian menyiapkan hand sanitizer, menyiapkan tempat cuci tangan bagi tamu. Saya lakukan. Kak, terima kasih karena Kakak sudah bersedia untuk saya wawancarai hari ini. Maaf karena menyita waktu Kakak pada hari ini.